Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-Ghaim bihugugillah madaqat illa wa farjhallah amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan barakah daripada bulan Ramadan insyaallah. Amin Allahumma amin. Bismillah. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini Allah berikan umur yang barakah, Allah berikan kesehatan, semua urusannya Allah berikan kemudahan urusan dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Dan untuk jajaran takmir Masjid Ulul Azmi, mudah-mudahan masjid ini menjadi barakah dan kampus ini melahirkan daripada anak-anak bangsa yang bisa membuat bangga daripada negara kita, memberikan kemanfaatan bukan hanya di dunia juga nanti di akhirat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita akan kaji sedikit tentang meraih kemuliaan bulan Ramadan di era yang milenial seperti ini, gimana caranya? Maka mari kita pasang niat kita yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, menjadi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Dicatat apa yang saya sampaikan. Nanti dari isi kajian ini akan ada poin-poin ilmu. Poin-poin ilmu tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Kak telu mari. Iya wis. Ada kira. Aku wis ngempet dak guyu lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki ge opo iki? Hah? Gaya. Kon tak antemi lho. Kok nang TV wae rek. Siji. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti dari isi kajian saya ini akan ada poin-poin ilmu, tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Sebelum saya tutup ceramah saya, kajian saya, apa yang saya sampaikan dari poin-poin ilmu ini saya akan tanyakan lagi. Ingat nggak dengan kajiannya? Supaya kita duduk di sini ada faedahnya. Niat iktikaf, mencari ilmu, kembali dari tempat ini. Ada buah yang dihasilkan dari tempat ini sehingga kita makan dalam kesehatan kita, sehingga membawa kita menjadi manusia yang sukses urusan dunia dan juga urusan akhirat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti dari setiap poin-poin yang saya sampaikan ini tolong dicatat di HP-nya atau di di kertas, terserah. Sebelum saya tutup ceramah saya nanti, apa yang saya sampaikan akan saya tanyakan lagi. Yang bisa nanti akan disiapkan bingkisan oleh panitia. Endi hadiah rek? Endi Bang? Iki opo kuning-kuning iki? Bro, endi bro? Kan kok kurus-kurus ngono. Ayo cepetan. Ya. Mana? Akan disiapkan bingkisan dari panitia. Embu apa iki? Koyoke buku mbek bolpen koyo Agustusan. Lho kan temenan ya. Mbek ana orotane ini siji. Kita kaji seputar Ramadan, dicatat. Nanti akan disiapkan hadiah, nanti kita kasih hadiah air, kita doakan mudah-mudahan barokah daripada duduknya kita di majelis ini, di masjid ini. Kita
Kan yang minum mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, yang minum Allah berikan kesuksesan, barokah dari acara ini. Yang minum mudah-mudahan Allah sampaikan ke Mekah dan ke Madinah insyaallah, amin Allahumma. Nanti akan ada 3 pertanyaan seputar poin yang saya sampaikan. Yang bisa jawab dapat hadiah air, juga dapat bingkisan. Nanti pertanyaan yang ketiga kita kasih hadiah surban. Oh insyaallah Allah ta'antemi gak jawab kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dicatat, diingat-ingat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat insyaallah, amin Allahumma. Mudah-mudahan waktunya Allah berikan barakah supaya manfaat dan barakah insyaallah, amin Allahumma amin. Dengerin. Meraih kemuliaan bulan Ramadan, kita tahu cara meraihnya, kita harus tahu dulu kenapa bulan Ramadan yang harus kita raih. Kenapa harus diraih? Kayak kalian yang kuliah di tempat yang mudah-mudahan menjadikan tempat yang penuh keberkahan insyaallah, amin Allahumma. Kalian ke tempat ini apa sih? Ya pengen meraih sesuatu. Kenapa kamu? Ya saya rasa di sini tempatnya dan di sini adalah tujuan hidup saya sehingga saya raih itu. Oleh karena itu kita harus tahu dulu tentang Ramadan. Dengarkan. Nabi SAW harisun alikum. Nabi itu sangat perhatian full kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sering menceritakan kejadian-kejadian di zaman Bani Israel. Nahnu naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kata Allah, wahai Muhammad, aku ceritakan kepada kamu kisah-kisah utusanku sebelum engkau. Di antara tujuannya adalah agar kau kuat dan para sahabatmu kuat menjalani daripada apa yang aku perintahkan. Di antara salah satu yang Allah sampaikan adalah kisah seorang soleh. Sebagian ulama mengatakan seorang nabi di zamannya. Namanya Nabi Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi. Bayangkan, ini Sam'un al-Ghazi ibadahnya ngangkat ngangkat pedang 1000 bulan. 1000 bulan pedang itu enggak diturunkan dari tangannya. Tapi yo enggak dingenek notok yo ndak, itu kan kinaya, artinya harus cekel pegang, bangun tidur pegang lagi. Nek 1000 bulan nyekel ngene tok yo apa. Paham ya? 1000 bulan dia pegang itu pedang fisabilillah. Tidurnya pun fisabilillah. Sampai Rasulullah ini sedih. Ini Bani Israel umurnya panjang-panjang, ibadah 83 tahun lebih atau 1000 bulan. Umatku cilik-cilik wis elek-elek seireng-ireng pe mlebu neraka. Kasihan Nabi dengan kita. Kata-kata Rasulullah, umur umatku itu cuma 60 sampai 70. Lebihnya bonus. Bonus wis gak enak rek. Paham? Ibu-ibu tolong dicatat. Bonus itu tidak enak. Ibu-ibu biasanya tuku ndok 30 kilo. Kasih bonus ya, dikasih. Tapi telurnya enggak ada tempurungnya sudah. Tinggal yang plastik loh. Ini tolong digoreng dulu ya, takut rusak besok. Kenapa? Bonus. Begitu juga umur kalau bonus. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Siapa orang yang aku tambah umurnya, maka akan aku kurangi kenikmatannya. Jangan dikira tambah tua itu tambah sehat. La. Man dakhala arba'ina ta'allala bi ghairi illah. Catat ini. Siapa orang yang masuk umur 40, dia akan terjangkit penyakit yang tidak terdeteksi penyakitnya. Jadi sakitnya karena apa? Ya karena umur 40 sudah. Sesehat apapun kamu, masuk 40, sakit tanpa terdeteksi apa itu penyakitnya.
Karena tambah tua itu Pak, apa namanya, tambah sakit, semua akan melemah. Sampai ada satu orang umur 60 tahun datang ke dokter, dia ini jaga kesehatan, olahraga, fitness, mulai pakai apa jeneng itu, barbel, main bekel, pokoknya kabeh wis. Olahraga kabeh. Akhirnya dia ke dokter ngomong, "Dok, saya cek lagi, Dok." Jadi dokter, "Benulan wong iki kecek." Pegel dokter. "Sakit apa, Pak?" "Saya ini pendengaran mulai melemah, Dok." "Umur berapa sampean?" "60, Dok." "Oh, oleh umur swidak itu, Pak. Oleh umur swidak." "Loh, bukan cuma pendengaran, Dok, penglihatan melemah." "Iya, oleh umur swidak itu. Barokahnya umur 60 itu." "Bukan hanya itu, Dok. Saya sering gemeter kena AC nggak kuat." "Iya, itu dapatnya umur 60, barokai umur 60. Jadi sing tua iki bencek no dokteri. Mosok kabeh umur 60, umur 60. "Dok, saya kalau habis makan sesuatu ndrodok iki, Dok." "Iya, Pak. Iku oleh umur swidak." Gak kuat sing tua ini kan pakai tongkat. Tongkatnya diambil dipentung nang dokteri. Duk jadi. "Duh, kok digepuk?" "Oleh umur swidak iku, Dok." Jadi. Wis kan ya. Iki bodoh-bodoh pinter ya dokter mbek pasien ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ya. Nah, maka dari itu Nabi itu kepikiran. Ketika Nabi kepikiran dengan keadaan umatnya, sehingga karena Allah sangat perhatian kepada Nabi kita. Kita menjadi mulia lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan diangkatnya Nabi kita sebagai Nabi penutup, kita juga mendapatkan kemuliaan karena kemuliaan yang didapatkan oleh Rasulullah. Semua umat diharamkan masuk neraka sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke surga. Kenapa? Karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dan Allah telah menyatakan dalam Al-Quran apa? "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Aku tidak akan puas berimu wahai Muhammad kecuali engkau sendiri yang merasa puas. Kepikiran Nabi dengan Sam'un Al-Ghazi ini kepikiran 83 tahun bawa pedang fi sabilillah, umatnya kecil-kecil. Imam Ghazali pernah menghitung umur kita. Kata Imam Ghazali, kalau umur kita 60 tahun, kita tidur satu hari satu malam itu 8 jam, maka dari umur 60 tahun yang digunakan untuk tidur adalah 20 tahun. Jadi kari petang bolu rek. 40 dipotong 10 masa kekanakan. Dan terus nang jeding pirang jam kon. Anggap ke kamar mandi dalam satu hari 1 jam. Lebih lek kon lek. Wong mbek TikTokan iki nang jeding arek-arek. Anggaplah 2 jam satu hari di kamar mandi. Pira? Hampir 5 tahun sampai nang jeding. Elu. Lah terus buka Facebook. Kalau mulai umur 15 tahun buka Facebook sampai umur swidak berapa? Anggaplah 5 tahun untuk main HP. Tinggal 20 tahun. Lah ke pasar, ke mall. Di jalan, ngopi. Umur kita yang asli 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, bisa nggak ini untuk beli surga? Bisa nggak ini untuk beli surga? Maka dari itu kepikiran Rasulullah. Kemudian turun ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan kepadamu Muhammad. Kamu kepikiran Sam'un Al-Ghazi, aku kasih kamu satu mana namanya Lailatul Qadar. Kamu tahu Muhammad, Lailatul Qadar yang aku hadiahkan kepadamu khairun min alfi syahr. 1000 bulan yang dia ngangkat pedang itu, kamu tahu Muhammad, itu cuman aku berikan cuman 1 malam bagi umatmu jika dia beribadah mengungguli 1000 bulan milik Sam'un Al-Ghazi. Dari sinilah kemuliaan daripada bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahasanya, "Mada yastakbilukum wa tastakbilunahu." Apa yang akan datang kepada kalian? Persiapan kalian apa? Kalian tahu apa yang akan datang kepada kalian? Apa persiapan kalian? Kalian tahu apa yang akan datang kepada kalian? Apa persiapan kalian? Sayyidina Umar takut. Rasulullah mengulang kalimat ini 3 kali. Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, wahyun nazal?" Gala. Enggak, aku tidak sedang membahas wahyu yang turun. Aduun hadarah, apa musuh yang sudah dekat ya Rasulullah, sehingga kau mengatakan apa yang akan menghadap kepada kalian dan apa persiapan kalian? Apa yang kau maksud adalah musuh yang akan menyerang kita? Apa kata Rasulullah? Gala, bukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang aku maksud adalah akan datang kepada kalian awal bulan daripada bulan Ramadan, yang mana Allah mengampuni, innallaha yaghfiru awwali lailatin min syahri Ramadan likulli ahli hadhil qiblah wa asyara biyadihi ilaiha. Kata Rasulullah, yang aku maksud adalah kalian akan menghadapi satu malam. Di hadapan kalian akan ada satu malam, Allah akan mengampuni daripada di malam tersebut semua orang yang kiblatnya ke barat. Artinya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, Allah akan ampuni semua dosanya di malam tersebut. Kemudian ada salah satu sahabat, maaf, dia ketika sila seperti ini, dia nunduk mengatakan, "Bakhin, bakhin, 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 bakhin." Kok untung semua ini kok. Waduh, kenapa? Dia kepikiran. Kata Rasulullah SAW, "Ya fulan, doqa bihi sadruk." Apa yang kau buat sumpek buat hatimu apa? Aku ya Rasulullah kepikiran orang-orang munafik yang ikut kita ini, masa di malam ini dia ini sudah nyiksa kita. Di muka kita dia berbentuk Islam, di belakang kita mereka menyakiti kita ya Rasulullah, mereka diampuni juga. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, "Innal munafiqina humul kafirun." Orang munafik itu hakikatnya mereka orang kafir, cuma zahirnya nampak Islam. Apa kata Rasulullah? "Walaysa lil kafirina fi dzalika syai'." Mereka enggak dapat. Yang serigala berbulu domba itu enggak akan dapat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai dikatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamu ibadu ma ramadhanu la tamannat ummati an takuna sana kulluha Ramadan." Jika umatku tahu Allah bukakan hakikat pemberian Allah di bulan Ramadan, maka mereka akan mengharap, meminta kepada Allah agar 1 tahun ini semuanya adalah bulan Ramadan. Kalau tahu dapatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dikatakan dulu ada seorang syekh bernama Al-Mu'alla bin Fadl. Syekh Mu'alla bin Fadl ini pernah mengatakan, "Kana salafu yad'ullah 6 ashhur an yuballighahum Ramadan, summa yad'una lahu 6 ashhur an yataqabbalahu minhum." Kata Syekh Mu'alla bin Fadl, orang-orang terdahulu itu kalau sudah dekat bulan Ramadan mereka berdoa untuk disampaikan, supaya mereka disampaikan ke bulan Ramadan. Berapa hari mereka berdoa? 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mulai bulan apa berarti? 6 bulan sebelum Ramadan. Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah meminta, "Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan." Kalau sudah bulan Ramadan selesai,
mereka minta 6 bulan agar Ramadan dikabulkan sama Allah. Syawal. Apa mari Syawal? Apa habis bulan Syawal? Hah? Apa? Kau nasi ngomong tak kepek, biasa ngomong betul. Kok ono bulan kecepet itu ya apa arah gitu. Syawal, Dzulqa'dah, Muhar, terus Safar, Rabiul, dari setelah setelah Ramadan 6 bulan mereka berdoa agar diterima daripada Ramadan mereka sampai bulan Rabiul Awal lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang mereka panjatkan doanya? Ini lihat. Mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku sehingga aku bisa menjumpai bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan ya Allah, kalau sudah kau sampaikan aku di bulan Ramadan, apa amal baikku di bulan Ramadan, terima ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan juga selamatkan juga ya Allah bulan Ramadan dari kejelekanku. Amalku terima, jangan sampai Ramadan tahu kejelekanku. Artinya jangan sampai aku juga bermaksiat di bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini apa namanya? Singkat tentang bulan Ramadan, meraih bulan Ramadan. Nah, sekarang gimana cara meraihnya? Di era yang milenial kayak gini nih apa? Gimana? Ada 4 cara meraih keagungan kemuliaan bulan Ramadan di era milenial. Ada 4. 1, apa? An-niyah. Pasang niat di hati kalian. Pasang niat di hati kalian. Ya ikhwan, wahai saudara-saudaraku, niat ini sangat amat istimewa. Kita ini umat yang sangat spesial juga. Sangat istimewa. Kemajuan yang Allah berikan kepada umat ini sebagai kayak zaman milenial ini sudah. Mungkin kalau umat-umat terdahulu itu umat-umat jadul masih. Umat Nabi ini umat milenial. Pasang niat seret, bluetooth langsung nyampe. Zaman dulu nggak ada bluetooth kayak gini. Tapi umat Nabi Allah buka keagungannya. Dengar kan? Kalau menghadapi zaman ini 4. Bulan Ramadan di zaman milenial 4. 1, pasang niat. Apa sih Beb istimewanya niat itu? Dengar kan? Istimewanya niat banyak, tapi yang saya terangkan 5. Istimewanya niat ada 5. 1, matiya likulli ma'mul. Niat adalah kendaraan yang akan membawa kita kepada cita-cita kita. Cita-cita itu bisa diraih awal mulanya cukup dengan niat. Makanya dikatakan peribahasa Arab mengatakan bahwasanya an-niyah matiyah. Niat adalah kendaraan. Perbagus kendaraan kamu, perbaiki kendaraan kamu. Kenapa? As-safar tawil, perjalanannya jauh. Kayak kita mau ke Jakarta, mau naik mobil, tolnya begitu panjang. Kalau mobilnya nggak siap, tengah jalan yang kempes, yang meledak, yang ini, yang itu. Begitu juga kita pasang niat, karena niat adalah kendaraan. Ketika bagus niat kita, berarti bagus kendaraan kita. Semua terhenti di tengah jalan, hanya niat yang selalu membawa kita jalan terus. Karena kekuatan daripada berhentinya kita, di mana kita berhenti niat, di situ kedudukan kita akan berhenti. Oleh karena itu, perbaiki niat. Itu kendaraan untuk meraih cita-cita. Itu adalah niat. Kedua, al-jisr li abwabit taufik. Niat itu adalah jembatan untuk mendapatkan taufik dari Allah. Kalian kepingin taufik, kepingin hidayah dari Allah, gampang. Ya apa caranya? Yaitu adalah dengan pasang niat. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, man fataha ala nafsi baban niyah hasanah, fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufik. Siapa orang yang membuat status niat di dalam hatinya,
satu status, nulis status cuman. Masang niat. Kita kan biasanya di story WA kita kan ada statusnya. Siapa orang yang masang status niat cuma lewat kan. Story yang di WA ini kan cuma 24 jam habis itu hilang. Begitu juga siapa orang yang memasang niat status cuman nggak dikerjakan, cuman niat. Maka apa? Allah bukakan bagi dia di hadapannya 70 pintu hidayah dari Allah sudah terbuka dengan satu status, harganya adalah dibukakan oleh Allah 70 pintu hidayah. Maka insya Allah kamu akan mudah mendapatkan hidayah. Apa sih hidayah itu? Hidayah itu adalah keinginan di dalam hati untuk berbuat baik, keinginan di dalam hati untuk meninggalkan kejelekan. Itu namanya hidayah. Jadi kalau ada orang tua mendoakan, mudah-mudahan dapat hidayah kamu nak. Apa artinya? Mudah-mudahan terbesit di hatimu keinginan berbuat baik, terbesit di hatimu keinginan meninggalkan kejelekan. Itu namanya hidayah. Bisikan di dalam hati untuk berbuat baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Naam. Yang ketiga, istimewanya niat. Taisiril umur, mempermudah jalan. Jalan, kalau jalannya bagus, makanya di Eropa itu kan mobilnya pendek-pendek, tipis. Kalau di sini kan ada istilahnya, nggak tahu istilah dari mana kok ada dibilang polisi tidur, padahal nggak ada polisi yang tidur di situ. Kalau di barat itu mungkin nggak ada kayaknya polisi tidur. Di barat itu mobilnya tipis, bagus-bagus. Kalau nanti beli Ferrari, dipakai ke sini ke Madura, nyampe Sampang jebol kon. Bukan jalan tol di Indonesia ini yang banyak, jalan tol ngantol kata orang Madura. Ngini. Dengarkan. Nah, yang mempermudah urusan kita apapun itu adalah niat yang kita pasang. Niat itu mempermudah daripada perkara. Sampai dikatakan inna niyya as-salihah tuyassir kullu sa'ab amamahu. Niat yang baik itu menghilangkan rintangan yang sulit di hadapan. Kita ke Jakarta sekarang alhamdulillah dibuatkan tol itu nggak perlu lama-lama. Saya pernah kemarin dari Gresik ke Pekalongan itu cuma 4 jam. Dari Gresik ke Pekalongan 4 jam. Kenapa? Jalannya enak. Montore meneng enak ya. Nek kon numpak beda pancal ya 3 tahun kon tutuk kon. Rusak tuku. Nang bengkel sik tutup ngenteni meneh. Allahumma shalli ala Muhammad. Mobilnya yang penting. Saya kemarin ngetes mobil dari Pekalongan sampai ke Gresik, naik mobil Land Cruiser, tak setiri dewi, diinjak das, hampir 4 jam Pak, ke Gresik. Kenapa? Mobilnya bagus, jalannya enak. Begitu juga niat. Niat itu kendaraan kamu. Lek kon numpak bemo rek, lu mlebu rumah sakit ping 3 gurung tutuk kon. Sing masuk angin, sing masuk air, sing masuk bensin. Allahumma shalli ala Muhammad. Di antara manfaat niat apa? Mempermudah semua urusan. Sulit niat. Sampai makanya orang dulu itu kalau ada orang, kita sering dulu guru-guru kita, ketika kita ini punya usaha sulit menurut orang mustahil, tapi saya bisa mencapainya. Apa kata guru saya? Yumniyatak zain. Kata guru saya, ketika niat kamu bagus, kamu sampai. Sebenarnya nggak ada yang sampai ke keadaan ini, tapi niatmu bagus, niatmu yang membawa kamu ke tempat ini. Yumniyatak zain. Ketika niat kamu bagus, ini nggak masuk akal manusia, tapi kamu sampai ketika niat kamu. Kenapa? Karena niat adalah tuyassiril umur, mempermudah semua urusan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Makanya dengarkan kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, siapa orang yang ingin qabul hajat, siapa orang yang ingin qabul hajat, urusan dunia ataupun urusan akhirat, kuncinya 2. Pengen qabul hajat kamu 2. 1, niat yang baik. Pasang niat yang baik. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyah.
Amal itu harganya ada di dalam niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Setiap seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang kedua, kalau ingin kabul hajat, apa? Husnudzon. Husnud, prasangka baik. Orang kalau sudah punya prasangka baik dan niatnya baik, semua yang sulit jadi mudah. Karena niat itu mempermudah jalan, dan husnudzon adalah cairan ajaib. Dengarkan, husnudzon itu cairan ajaib, tidak diteteskan kepada sesuatu kecuali merubahnya jadi bagus. Di depan kamu itu jelek, tapi kamu punya husnudzon, maka akan jadi baik. Sampai dikatakan bahwasannya sahib husnudzan la yakhib wa in akhto'a. Ini istimewanya prasangka baik. Siapa orang yang punya prasangka baik, dia tidak akan rugi walaupun dia salah. Ini jelek, kamu sangka baik, Allah menilai dari sangkaan kamu. Jelek tapi kamu sangka baik, tetap kamu dapat kebaikan dari itu. Makanya husnudzon itu cairan ajaib, tidak diteteskan kepada sesuatu kecuali akan merubahnya jadi baik. Jelek jadi baik. Makanya sangunya dua. Apa? Yaitu adalah niat, mempermudah jalan. Husnudzon, semua musuh kejelekan kena husnudzon akan menjadi kawan, akan menjadi pembantu kamu yang akan membantu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, istimewanya niat, al-ajr bila ta'ab. Niat itu istimewanya apa? Yaitu adalah mendapatkan pahala tanpa capek. Itu niat. Kamu mau contoh, alhamdulillah, masya Allah, ini masjid karpetnya cuma 2 ya Allah. Kak nyindir, nggak ada nyindir. Akhirnya kalau beri ini menengok aku, kak nyindir nyenggol titik-titik. Sampai ya Allah karpetnya mek loro, seakan arek-arek kademen mangkani metu melbu kepuyo modele arek-arek ya Allah. Saya niat ya Allah, kalau saya gajian nanti ini ya Allah, saya gajian, saya mau beli karpet di sini, saya hadiahkan 10 untuk kalau kajian-kajian Islami supaya anak muda-muda senang dengan ilmu agama. Ojo amin dhisik. Gurung tuku wis amin kon rek. Akhire gak ono sing tuku amin kabeh lho iki. Maka apa? Ambil 10 pahala karpet sudah kamu dapat. Ibadah tanpa capek. Ya Allah, saya kalau punya uang tahun ini, saya pengen umroh ya Allah. Maka apa? Maka ambil tahun ini pahala umroh yang diterima, ambil kamu. Tanpa umroh kamu anu. Enak beb ya? Iya. Tapi sih, anak tapi ini. Iya kan, harus ada komanya, ada anak koma. Loro kabeh. Apa? Yaitu idza sadaqahul amal. Jika dibenarkan dengan pelaksanaan. Harus dibenarkan dengan pelaksanaan. Contoh, ya Allah, kalau punya rezeki mau beli karpet, kan gitu cuma ya. Kalau punya rezeki, ya Allah dalam minggu ini saya akan beli karpet. Kapan niat ini diterima? Lihat, kamu keluar dari sini, ada teman kamu datang, hei, eling be aku, siapa? Dulu teman kamu SMP. Oh iya, aku minta maaf ya, dulu saya yang ngambil jam kamu. Oh raimu ya sing nyolong. Iya aku njuk maaf, aku sadar saiki saya tobat anu wis tak apa-apa. Jamu biyen piro regane 300, tak kei 3 juta. Lah, di sini ujian niat terberat. Ya apa kan rek? Metu kok masjid oleh duit 3 juta. Ayo. Ya Allah, aku ingin tuku iPhone. Karpet iPhone, karpet iPhone, karpet iPhone. Sik, saya kan yang karpet kan iki lho jahati menungso. Ditakwil dewi. Sik, karpet kan saya niatnya bulan depan bukan hari ini. Jadi biar dah bulan depan. Sekarang iPhone dulu, jeri malaikat. Coba oleh antem tak antemi kon mbek aku. Malaikat wis kesel nulis-nulis iki. Nah, seperti ini enggak diterima. Kenapa? Karena ma tusaddiquhul amal, tidak dibenarkan dengan perbuatan. Makanya di zaman Bani Israel itu dulu ada dia ini orang compang-camping kelaparan.
Saya takut kepanjangan sampai jam piro iki? Isa. Sampean niatnya bagus Bapak ini. Sampai Isa berarti dapat pahala sampai Tapi ono tapi ini sampean Pak. Loh ojo Isa kon. Awas gak kayak makan siang sampean wurung niatin. Aduh, saya lari. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan di zaman Bani Israel ada orang compang-camping miskin dia. Dia ini kelaparan, minta di pintu-pintu ditolak, minta di pintu-pintu ditolak. Rasulullah sering mengatakan, "Rubba'at athamadfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarra." Jangan meremehkan orang yang bajunya jelek, compang-camping. Berapa banyak orang yang compang-camping, ditolak di mana-mana pintu, tapi kalau ngangkat tangan langsung Allah kabulkan. Pemahaman hadis ini apa? Kalau kita memahami hadis ini, berapa banyak orang yang diterima di event-event, dipajang fotonya di mana-mana, tapi kalau minta sama Allah nggak pernah ditoleh. Ada juga seperti itu. Jangan meremehkan manusia. Dengarkan, ketika lihat gunung, dia ini dari laparnya sampai hayal. Seandainya gunung ini ya Allah, roti keju, tak iris-iris, tak kei dus cilik-cilik, tak bagi nonang kampus UNER. Karena akeh gua arek. Insyaallah iki pirang tahun yo ngene. Hayal. Wis mari hayal rada wareg. Akhirnya apa? Jalan dia. Allah menyampaikan kepada Nabi di zaman tersebut, wahai Nabi, kejar orang itu, bilang sodakonya roti keju sak gunung sudah aku terima. Didatangi, Pak, maaf Pak, iya ada kabar baik, sodako Bapak sudah diterima sama Allah. Jadi wong kan waras ta? Aku ini belum makan 3 hari kok mau sodako. Mungkin bukan saya, orang lain. Enggak Bapak, mungkin tadi ada yang terbesit. Iya saya niat ini. Iya, niat Bapak sudah diterima. Jadi niat ngaji sampai Isya Bapak itu diterima. Dengan catatan nyiapkan makan siang. Lah ya apa. Langsung enggak Beb, saya ada acara, permisi dulu mulai. Rek tutupan lawangnya. Ya tutupan rek, mulai kok Bapak ini mari. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima, apa yang kelima? Istimewanya niat adalah yaj'alul adah ibadah. Itu istimewanya niat. Apa? Menjadikan setiap rutinitas kita yang biasa menjadi istimewa. Rutinitas yang biasa dengan niat jadi istimewa. Contoh, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa namanya? Makan itu kan rutinitas biasa. Tapi ketika kita niati, ya Allah, dengan saya makan mudah-mudahan saya sehat, saya bisa sholat, saya bisa hadir pengajian, maka itu makanan yang biasanya cuma biasa akan menjadi istimewa dengan niat. Contoh, di masa pandemi, sampai perempuan-perempuan belum bisa nutup wajah, belum bisa cadaran, belum bisa sempurna meniru Sayyidatuna Fatimah Zahra. Subhanallah, Allah kirimkan latihan untuk pakai cadar. Apa? Dikasih masker. Kasih mas. Nah, masker itu tergantung niat. Kalau pakai niat, dengarkan. Niat ini harganya mahal. Dengan niat yang biasa jadi istimewa, dengan niat yang istimewa jadi biasa. Niat yang menentukan. Contoh, pakai masker ini kan biasa. Tapi kalau sama ukti-ukti rek bahasanya. Nggak keringgingen bahasa ukti-ukti. Aja ngguyu kan tak tapuki lho. Pakai masker. Saya niat, saya dari dulu pengen nyempurnakan nutup badan, belum bisa. Alhamdulillah barokahnya pandemi saya bisa nutup. Maka apa? Jika diniati untuk menutupi aurat, maka masker bisa menjadi ibadah.
Bisa jadi ibadah. Biasa jadi istimewa. Yang cadaran kalau niatnya salah istimewa jadi biasa. Karena akeh arek-arek demam saiki. Ukti-ukti demam cadar kan akeh. Kadang ono wong cadaran, tapi matane apa jenenge iki? Iya moto. Moto dikei apa? Porselen apa jenenge? Apa? Softland. Lek porselen apa rek? Ya wis pokoke iku, len-len pon padha mirip-mirip len-len. Porselen, softland dikei biru abang. Ini kan cadar, ini kan nutup supaya orang nggak gairah ngelihat kita. Kan seperti itu tujuannya. Iki gak motone dikei abang biru. Terus apa jenenge ali depe iki dikei bulu kucing, bulu jaran ngene. Sampai koyo ana remote dipencet itu. Untung gak iso dikei lampu paling kelap-kelip gini. Gak cukup iku. Subhanallah, milenial begitu istimewa. Apa? Cadar yang seharusnya istimewa karena niatnya salah. Apa? Langsung. Ini membuat apa? Niatnya jelek. Cadar istimewa jatuh ke harga biasa karena sebab niat yang salah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yes. Sing cadar Habib lapo wis ta meneng ngorek gentian iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, di era milenial ini untuk menghadapi bulan Ramadan ada berapa tadi? Ada yang pertama apa? Yang kedua, apa yang kedua? Taubah, bertobat. Berapa? Bertobat. Tobat. Ayo kita akan menghadapi bulan Ramadan. Siapkan. Manna lahu da'un dawi bidunubihi. Siapa orang manna lahu da'un, siapa orang yang punya penyakit, manna lahu da'un dawi bidunubihi falyati min Ramadan baba tabibihi. Siapa orang yang punya penyakit, jadikan Ramadan adalah rumah sakit kamu. Masuk bulan Ramadan untuk membersihkan daripada hati kita. Makanya dengarkan, kalau bulan Ramadan menghadapinya dengan tobat. Habib enggak tahu saya. Lu iya karo kon aku. Karo dan tidak mau tahu wis rek. Aku wis kenal wong akeh tambah kenal kon. Dengarkan. Habib enggak tahu saya. Saya ini ahli maksiat, Habib. Tidak terlepas satu malam kecuali di situ adalah saya yang ada di panggung dosanya, Habib. Kamu yang selalu di panggung dosa. Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, ditulis di Al-Quran, tercatat di Al-Quran. Allah mengatakan, kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hambaku wahai Muhammad yang melebihi batas, bukan ahli maksiat, melebihi batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Yang putus asa dari tobat itu cuma 3. Selain 3 ini tidak boleh putus asa. Yang putus asa dari tobat ada berapa? 1, iblis. Iblis ini sudah tidak bisa. Sudah dicabut. Paham enggak? Apa namanya? Teken kontrak tobatnya sudah dicabut sama Allah. Jadi nggak bisa. Iblis itu pernah hampir mau tobat. Di zaman Nabi Musa. Nabi Musa ini ketemu sama iblis. Mungkin kalau bahasa kampus sih. Bro, kamu sah? Iya. Kon gak kesel anggo dawa-awaan. Wis tarek iki zaman milenial. Ayo po gabungan ngono rek apa ta wis ben ndak ono dosa-dosa meneng mlebu surga kabeh kon tobat to. Aku kok bantu nang Allah. Iblis tahu kalau Nabi Musa ini kalimullah, nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Dihitung sama ulama, perbincangan Nabi Musa dengan Allah itu 3.500 percakapan. Kemudian apa? Ya aku ya kesel pisan aku. Aku lu mlebu neraka maling ini. Sekarang oleh kadang menungso iki bencekno. Apa? Aku enggak gudo ngomong, aku digoda setan padahal lu kurang tak gudo. Wis aku dilok-elokno.
Ya Allah, terus ya apa? Tobat ta? Ya sapa jere awakmu? Ya tak jaluk nang Allah ya. Iya wis. Ya Rob. Apa wahai Musa? Iblis kasih tobat po ya Allah, minta maaf sebelumnya ya Allah, ben dameng lho karena ono tukaran-tukaran ben ono perang-perang Ukraina apa jenenge wis gati bom nuklir wis gati po ya Allah, ya apa setan kita rangkul lah, kita ajak bersama ngopi bareng, mlebu kampus bareng kan enak kalau ono wong maksiat apa. Kayak Allah. Iya wis. Tapi udah ngomong ini ya, ini bahasa kampus iki. Kok masa Allah ngomong iya wis nang di kitab iki. Kon tak antemi lho kon. Akhirnya apa? Iya wis. Pokok dia gelem tobat dan Nabi Musa mikir, kalau bisa jangan berat-berat syaratnya. Enggak berat. Tobatnya iblis dari dulu sampai sekarang enggak perlu berubah. Dia dulu melanggar karena dia sombong dengan makhluk yang aku ciptakan, aku berikan kemuliaan, aku berikan ilmu. Aku suruh dia untuk takdim mengagungkan hambaku yang aku berikan cahaya ilmu dariku, aku suruh dia hormati, dia nggak mau. Sekarang kongkon geleki kuburane Nabi Adam. Kongkon nang kuburane, mangun apa? Kongkon njaluk maaf nang Adam dan sujud nang Adam sebagai pengagungan. Njaluk maaf gentine pian. Itu tok ya Allah. Iya. Deal. Siap ya Allah. Alhamdulillah jadi Nabi Musa. Aman awis. Sumatku gak ono sing mokong-mokong. Fir'aun iki mari ngene wis mari ngene nggih pengajian nang gedung iki. Aman iki wis. Ojo digeleki nang kitab cerita iki gak ono lho akeh bumbune lho iki. Akhirnya apa? Subhanallah. Ditakon iblis. Apa? Sik rek. Kon mosok aku nyenengno konan. Ayo nang warunge mboten yuk. Nang warunge mboten ngopi-ngopi yuk ngobrol. Gampang dibakno iki. Apa? Tobatmu diterima. Alhamdulillah. Loh, setan itu tidak mengingkari Allah loh. Setan itu takmire surga. Lho ojo diguyu temenan ngawur kok nih. Setan itu takmir surga loh. Wong saiki kan enggak. Setan takmir masjid terus menteng-menteng. Setan itu takmir surga rek ngawur kok. Sebelum Nabi Adam ada di surga, iblis itu yang megang. Sampai dikatakan oleh ulama tidak ada muka bumi ini kecuali tempat pernah disujudi oleh iblis untuk beribadah sujud kepada Allah. Masalah dimulai ketika diciptakan Nabi Adam, diberikan kemuliaan, sifat iri yang membuat iblis. Bahkan ketika iblis diusir sama Allah, keluar. Tapi gak watuk ngono. Cerek ngombe rek. Iki wis sak jam lho rek, sik nomor loro iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Keluar. Ketika diusir iblis, ngomong apa? Ya Rob. Manggil Allah dia. Wahai Tuhanku, anzirni ila yaumin yub'atsun. Kamu ya Allah yang bisa memberi aku umur panjang. Minta satu. Gara-gara wong iki aku diusir, mbek sampean ya Allah, kasih aku umur panjang, aku akan goda dia dan anak cucunya. Anta minal muntadirin. Kamu termasuk orang hambaku yang aku perpanjang umurnya. Setan itu sadar sama Allah. Jadi ketika ditanya alhamdulillah, tapi yo gak ngomong ngono iki, bahasa kampung, bahasa unere iki. Akhirnya apa? Apa Musa? Konro kuburane Adam. Aku wong dheke mati aku seneng kok. Slametan aku dheke mati seneng aku iku wis. Aku diarek gak mati-mati, mati diwane seneng aku. Terus mbek Allah syaratnya cuma satu. Apa? Mau kamu datangi Adam. Terus datangi tok. Datangi perintah Allah yang dulu kepada kamu, kepada Nabi Adam untuk sujud, lakukan itu sekarang. Sujud sak menit beres. Deal. Abang raini setan. Korupip yo perkiraan cuaca iki. Kan ngamuk lagi. Abang raini setan ngomong. Hei, Sa. Ngamuk is. Sa.
Yo ojo ditiru rek, sasa kon ditapluk mbek malaikat kok. Itu yang namanya Adam hidup. Aku sujud gak gelem. Saiki dikon sujud gak pateken. Langsung basa Jawa setan. Gak pateken aku saiki. Urip lu aku gak gelem. Apa mending mati. Nah, artinya apa? Ada 3 yang tobatnya sudah distempel nggak mungkin tobat. Nggak diterima tobatnya oleh Allah ada 3 kata ulama. 1 iblis, yaitu adalah pemimpin kekufuran adalah iblis. Kedua, siapa yang kedua? Yaitu adalah Qabil, Rasul Khati'in, pemimpinnya orang yang melakukan kejelekan, yang membunuh siapa? Habil, sampai derajat Allah kirimkan yang namanya Ghurab. Apa Ghurab itu jadian? Gagak. Allah kirimkan gagak yang mati gali kuburan diajari. Sampai ini loh manusia kalau sudah dikuasai oleh amarah, sampai apa? Derajat kalah sama binatang. Bunuh saudaranya sendiri. Makanya Qabil distempel. Yang ketiga adalah man qatala nabiyyan minal anbiya. Siapa orang yang membunuh seorang nabi, maka di situ orang itu tidak dapat ampunan dari Allah. Makanya Nabi Muhammad kita lihat kalau dalam peperangan beliau itu selalu berusaha tidak membunuh. Tidak membunuh. Diusahakan untuk tidak membunuh. Ada beberapa orang yang mati karena sebab Nabi Muhammad SAW. Tapi ojo mbah saiki engko tentang maulutan atau apa tak terang nolek kabeh saiki gak mari-mari kok. Akhirnya mari isak temenan kok ya. Sampean saya pantau terus loh Pak. Dimulai dhisik rek ngawur. Sego bungkusan lumayan iki Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dengarkan. Nah, tobat ini sangat istimewa. Paham ya? Memang iblis mengatakan, "Ya Rabb la azal aqwi bani Adam madama arwahum fi ajsadihim." Aku akan selalu mengganggu manusia selagi yang namanya nyawanya ceket ada di badannya. Kemudian kata Allah apa? La azal aghfir lahum mastaghfaruni. Aku akan selalu mengampuni mereka selagi mereka meminta ampun kepadaku. Beb, gimana caranya tobat, Beb? Saya singkat, caranya tobat ada 4 kata Imam Hasan Al-Basri. 1, an-nadam bil galab, penyesalan yang timbul dari hati. 2, al-lisan bil dzikir wal istighfar, lisan yang selalu basah dengan zikir dan beristighfar kepada Allah. Beb, zikir yang baik itu apa sih, Beb? Bacaan yang istimewa. Bacaan, dengarkan, bacaan tidak ada yang istimewa. Sekali lagi, Habib, zikir apa yang istimewa? Solawat apa yang istimewa? Zikir tidak ada yang istimewa. Solawat tidak ada yang istimewa kalau tidak dibaca. Wis paham kan ya? Mas yo, cocok takut-takut meneng. Imbokku iku rek nang Instagram tak delok amalan apa yang istimewa. Ya Allah, sing metu kok lambemu iku sing apik. Hatta cilik. Yang keluar dari mulut kita itu yang bagus. Kadang kita kan suka beli ziarah wali songo, beli oleh-oleh ayat kursi. Bagus be buat saya, ndak bagus buat kamu. Kenapa? Karena itu ayat kursi adanya di kulit. Kemudian kamu pajang di tembok, temboknya yang bagus. Loh kalau pengen bagus buat saya, ndak usah ditulis, dibaca. Jadi zikir yang istimewa adalah yang dibaca. Walaupun zikirnya Allah, 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 boleh. Ini kan gigi ini gak ono tuwek ire. Allah, lek kon ya ojo ngono. Diantemi malaikat rontok kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, syaratnya taubat. Kata Imam Hasan Al-Basri, at-tark bil jawarih. Anggota badan dijauhkan dari tempat yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kenapa kamu maksiat? Ya saya sering duduk nongkrong di sana, Beb. Jauhi tempat itu. Kalau kamu menjauhi tempat itu berarti kamu telah taubatan nasuha. Ini syaratnya taubatan nasuha. Kamu kalau lakukan ini, kamu Allah akan ampuni tobat kamu, diampuni seperti bayi yang baru lahir. Itu hebatnya Allah. Kalau manusia kan enggak ya. Ada orang mencuri. Pencuri ketangkep, habis ketangkep pencuri tersebut apa?
habis ketangkep pencuri tersebut berangkat haji, tobat, dapat 2 tahun tobat, keluar penjara, niat tobat berangkat haji. Ketika sudah pulang dari haji, apa kata tetangganya? Sopo tuh kok kaji rek? Iku lho tonggo 11 yang biyen anu. Oh, kaji maling. Itu manusia. 1 dosa kamu lakukan diingat oleh dia selama-lamanya. Tapi Allah 1000 dosa kamu lakukan. Jika kamu selalu kembali kepada Allah, Allah tidak akan mengingat-ingat dan Allah tidak akan menulis kamu sebagai orang yang pernah melakukan dosa. Asal 4 ini ada. Yang keempat, al-idmar an la ya'ud. Berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kata Habib Umar, la ta'jiz anit taubah. Jangan pernah merasa putus asa dari tobat. Walaupun kamu mengulanginya 100 kali. Asal ada 4 ini, maka apa? Maka kamu akan diampuni. Jatuh lagi, Beb. Dikatakan kalau ada orang melakukan dosa mengatakan, ya Rabb, ya Allah, dosa meneng ya Allah. Apa kata Allah kepada malaikat? Malaikat, lo narik itu. Saya tasbih. Maksiat meneng malaikat. Tapi dia tahu kalau aku yang ampuni. Saksikan malaikat, aku ampuni. Dah oleh saja. Rambut sik teles. Nakal meneng. Aja guyu rek ketemuan kok iki. Gu apa jenenge? Maksiat meneng. Kat. Sik teles rambutnya. Nakal meneng arek iku. Terus tobat meneng. Saksikan malaikat, dia aku ampuni. Dah oleh 3 jam. Mari nangis-nangis sembahyang. Metu ulere metu meneng. Jadi wong Madura mere boleh. Nakal meneng. Apa kata Allah? Aku akan ampuni dia selagi dia ada kekuatan di dalam dirinya untuk meminta ampun kepadaku. Dengarkan, sebagaimana setan tidak putus asa menyeret kita ke neraka, jangan putus asa kita untuk merangkak ke surga Allah. Setan itu tugasnya ada 5. Memberikan janji, memberikan angan-angan, membuat manusia putus asa, membuat manusia melakukan dosa, membuat manusia mati su'ul khotimah. 5 ini visi dan misinya setan. Jadi jangan pernah putus asa. Allahumma shalli Muhammad. Saya singkat supaya barokah. Apa Beb tandanya? Saya ini kan sudah sering tobat Beb. Apa ada tanda khusus ya? Kalau saya sudah tobat saya diterima, mungkin ada apa ya? Ada tanda-tandanya supaya saya ini bisa gembira Beb. Dengarkan, tandanya tobat diterima itu ada 5. Orang tandanya tobat diterima itu ada 5. 1, syarhus sadr, hatinya merasa tenang. Kamu kalau sudah dosa kamu diampuni, kamu merasa tenang. Contoh, kamu habis datang kerja, badan bau, baju keringat, kemudian apa? Kamu ada pengajian, ada acara kajian ilmu, kamu langsung ke kamar mandi, ganti baju yang baru. Ketika ganti baju yang baru, sudah mandi sabunan pakai minyak, berangkat ke pengajian. Seger tidak? Itu keadaan orang yang tobatnya telah diterima oleh Allah. Keadaan orang yang belum ditobatnya diterima sama Allah seperti datang kerja, tidak sempat mandi, langsung datang ke masjid. Datang ke masjid, orangnya banyak, ongkep, sumuk. Apa sumuk itu rek? Kamu Surabaya aku metu kabeh iki. Apa sumuk itu? Ya gerah. Ya. Gerah ya apa? Ini sudah belum mandi keringetan masih gerah. Itu keadaannya hatinya orang yang belum diterima tobatnya. Selalu dipenuhi kegelisahan. Kapan kamu gelisah? Berarti masih ada noda. Ada noda-noda cinta. Wis. Enggak, itu lain kali kita bahas noda-noda cinta ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Syarhus sadr, artinya tenang. Kedua, yuhibbu tagarrab ila ahlil khair, senang duduk dengan orang soleh. Itu kalau apa? Kalau orang sudah tobatnya diterima, hatinya haus dengan ilmu, senang condong dengan. Yang ketiga, bughd an ahli syar, benci dengan pelaku dosa, walaupun dulu dia paling parah, tapi dia benci dengan pelaku dosa.
Kalau sudah tobatnya diterima, dia benci dengan pelaku dosa walaupun dia dulu lebih parah. Yang keempat, yara qalil minad dunya katsiran. Dapat rezeki urusan dunia sedikit, dia ngerasanya banyak. Itu tandanya. Yang kelima, yara katsir min amalil akhirah qalilan. Banyak berbuat baik urusan akhirat, dia tapi merasanya masih melakukannya sedikit. Itu tandanya kalau tobat diterima. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis, saya singkat supaya tidak terlalu panjang. Yang ketiga, apa yang ketiga? Mujanabatud. Untuk menyambut bulan Ramadan, persiapan kita yang ketiga adalah menjauhi teman yang jelek. Menjauhi teman yang jelek. Teman yang jelek. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Menjauhi teman yang jelek. Dengarkan. Teman ini kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi. Orang itu tergantung temannya. Kamu nggak usah tanya, ini mondok di mana, apal kitab apa. Oh dia ini cadaran, oh dia ini surbanan, oh dia ini janggutan, oh dia ini ulama. Nggak usah ditanya siapa dia, tanya siapa teman duduknya. Anil mar'i la tasal fasal an qarinihi innal qarina bil muqarini yaktadi. Bayangkan satu timba paku, kejatuhan satu paku yang karat nggak lama, itu karatnya cepat. Begitu juga man jalasal asyror wa in kana minal akhyar fahuwa minal asyror. Siapa saja orang baik, anak baik duduk dengan orang jelek, dia akan menjadi jelek walaupun dia orang baik. Siapa orang yang jelek, tatoan, dia masih pakai narkoba, masih suka melakukan perzinaan, tapi dia suka duduk dengan orang soleh, dia dihitung sebagai orang yang soleh walaupun dia orang yang jelek. Semua ditentukan oleh teman. Makanya enggak perlu ditanya siapa dia, tapi tanya siapa teman duduknya. Syarat berteman ada 5, tapi enggak saya sampaikan sekarang. Lain waktu kalau ada momen hari persahabatan kita akan bahas ini. Luwe aku kira ngawur. Pak, yo. Saiki wis gak atik suara pakai isyarat dia. Yang keempat, terakhir, menyambut bulan Ramadan di era yang milenial. Ada berapa? Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Apa? Adzaka fi alatil elektronia. Cerdas dan pintar di dalam menggunakan alat-alat elektronik. Dengarkan, kita ini dikatakan generasi apa? Umpama Son Goku ku dadi apa bisa nih? Son Goku apa? Apa sing apa lho? Super Saiyan ku apa jenenge rek? Dragon Ball ya? Iya. Iki wis generasi milenial iki. Dengarkan. Ini membuat kita jadi milenial. Dengarkan. Ini enggak jelek. Kata Habib Umar, HP ini seperti pisau. Seperti apa? Sampai kata Habib Umar, kalian takut anak kalian itu megang pisau, kalian teriak-teriak. Tapi anak kalian mulai dini dikasih HP, kalian tidak teriak-teriak. Bahayanya HP sama bahayanya pisau itu masih jauh bahaya HP. Anak kecil pegangi pisau, luka, dia akan trauma, tidak akan megang ini lagi. Tapi iki kena apa kartun yang biru-biru apa busi apa jenenge? Apa kartun biru-biru iki? Apa? Sondesip. Kon kuno kon delok sondesip. Wedhus sing mlaku iku. Apa ana kartun cilik iku, arek cilik-cilik kok. Baby Bass. Kon delokan Baby Bass kan ya. Kan ketemuan kan. Ini anak kuliahan bukan? Anak kuliahan delok. Lha apa kon delok Baby Bass iku kuliahan lho.
Kon akhirnya tak tukono kelambi tinggi wingki kon lo ya. Baby dengar kan, anak kecil kalau sudah pegang HP ini nyandu, ini candu. Dengar kan? Makanya dengar. Tugas orang tua kepada anak, Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan memanjakan anak. Kapan sih orang tua dikatakan memanjakan anak? Memberikan sesuatu kepada anak yang belum pada waktunya. Itu namanya memanjakan. Belum waktunya dikasih. Iki ibu-ibu saiki zaman saiki milenialan nih. Gak gelem, orang dulu itu anak nangis ngene-ngene, Pak. Makanya orang dulu itu nggak ada yang gemuk, kurus-kurus. Horek kabeh, apa horek iku rek? Hah? Bergetar. Surabaya kan. Dungakno gak keperucut misu lho aku iki. Iki basa Surabaya iki rek ngawur kan. Dengar kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Orang dulu itu kalau anaknya nangis, apa tuh? Wabe digerakno untuk anak ndak nangis. Lek ibu-ibu zaman saiki pas tepak si isu-isu melu senam ngene-ngene. Anaknya nangis, dikei HP. Iki sih. Pemenang ibu-ibu generasi G. Kalau ini kan generasi X. Ini generasi G. Apa? Glowing. Lek wis mangap nang ngarepe kaca, bojo anak gak ndereken, "Dik, sik ta." Iku generasi G iku. Wanita paling bahaya wanita yang sudah masuk generasi G dan generasi K. Generasi apa? G dan apa G? K, kerincing. Mana ada perempuan generasi glowing, kerincing, wis ojo dirabi arek koyo ngono. Bano rabine nang surga iku. Gak ndek ngawur. Sudah generasi dua ini jadi super saya. Ya salah akhirnya bendino ngetokno kami-kami. Kalau sudah perempuan generasi apa? Sama generasi glowing, generasi kerincing. Lah arek kuliah ini sih tak ro kerincing. Paling mek HP generasi iPhone ngono to. Lah ini bojo iki wei. Wis lek ojo dawa-dawa gak mari-mari kok iki. Akhirnya ketempuan bapak iki, Pak. Aja turu lho kan, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Nah, apa namanya? Orang tua dikatakan memanjakan anak kalau orang tua itu memberi sesuatu kepada anak belum pada waktunya. Jangan ngasih HP. Ada rumah sakit sekarang khusus untuk ketergantungan kepada gadget. Saya pernah ketemu anak di daerah Madura, arek cilik, umur 4 tahun, tidak bisa bahasa Madura. Bosone Inggris mbek Indonesia. Jadi ku WI. Kata dokter apa? Apa WI itu? Hah? Karo WI, ya bodoh aku mek ngomong toh. Akhirnya apa? Kata dokter ini anak sudah terlambat. Gak iso bisa. Basa Madura lho gak iso. Raine rai duro, ngomongnya Inggris. Ya kayak pisang dikei coklat ngono lho. Gedang mek dikei coklat, piscok. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Nah, kalau sudah waktunya, kalau sudah besar, jangankan HP, ces-cesane kongkon ngemut gak apa-apa. Encep nombledok ndase arek iku kok. Artinya apa? Orang tua harus tidak boleh memanjakan anak. Kapan orang tua dikatakan memanjakan anak? Memberikan sesuatu kepada anak belum pada waktunya. Dengarkan. Untuk apa yang keempat yang terakhir yaitu adalah cerdas di dalam menggunakan alat elektro. Kapan dikatakan cerdas? Ayo, dengarkan. Terakhir ini. Dikatakan cerdas menggunakan alat ada 4. Kalau kamu ada 4 ini berarti kamu cerdas menggunakan alat elektronik. 4. 1. Ini di bulan Ramadan ya. Cerdas menggunakan alat milenial di bulan Ramadan. Kan meraih kemuliaan Ramadan di era milenial. Di antara cara meraihnya pakai HP. Ini nikmat ini. Nikmat besar HP ini. Orang dulu kalau mau pengen jumpa dengan orang soleh dulu, yang jauh tempat mereka harus hatinya bersih. Orang soleh dulu itu kadang pakai telepati.
Gimana Pak Kiai? Saya barusan berbicara dengan saudara saya yang ada di Pakistan. Gak percaya wong biyen. Saiki lho rek. Siji nang kamar, siji nang kampus mbek nangis baru. Cuman ini bisa menembus jarak jauh. Lalu bagaimana dengan ciptaan Allah yang namanya hati? Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri kalian itu ada sebuah komponen yang sangat super istimewa. Jika itu baik, tubuh kamu akan semuanya akan menjadi ajaib. Dari ujung kaki sampai ujung rambut jadi ajaib. Kayak Pak, HP didut-didut, ambil HP kayak gini, kan lain. Begitu juga orang, kalau hatinya baik, dia seperti kayak iPhone 14 Pro Max. Tapi kalau orang, dia ini muda, hatinya kotor, seperti HP titut-titut. Iso enil pun SMS. Kita lihat orang soleh, dia bersihkan hatinya. Aplikasinya orang soleh itu lengkap seperti ini. Ini Pak, barokahnya HP kita bisa komunikasi dengan isinya dunia ini. Oleh karena itu dikatakan cerdas menggunakan alat komunikasi, alat milenial ini, apa namanya, alat elektronik ini di bulan Ramadan caranya 4. 1, menyebarkan kefadilannya Ramadan. Kamu kalau ingin dapat pahala, meraih Ramadan, sekarang jadi penceramah, gak perlu surbanan rek. Dakwah tidak perlu pakai lisan, nanti jempolmu gitu. Pakai jempol ini sudah berdakwah. Dengarkan. Apa yang harus dilakukan, Beb? Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Di antaranya doa berbuka, seperti mau buka buat status. Waktu sholat terutama apa namanya maghrib, itu kan dintenya 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Wah, suwe ini adan iki. Wong adan diamu kan ndak waras hari ini. Dari tadi 6 jam lebih nunggu maghrib kuat, kurang 6 menit ngamuk-ngamuk. Was masjid iki genti menit tak mirip ke adan. Kon kok ruwet tuku mek adano dhewe, mari wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu sholat, mengingatkan apa niat puasa, kan banyak orang sekarang nggak puasa, apa puasanya nggak diterima cuman gara-gara salah niat. Apa malam-malam dia nggak niat, karena niat itu harus diinapkan habis maghrib sampai sebelum subuh harus niat. Nawaitu sauma gadin. Banyak orang nggak niat, maka apa jangan lupa besok puasa niatnya, jangan lupa niat. Oh iya, dengan dia niat kita dapat pahala puasa dia karena kita yang menyebarkannya. Terus fadilahnya sholat raweh, fadilahnya sholat malam, datang ke masjid, dibuat status. Yang membatalkan puasa, paham ya? Nah, yang kedua, ada 4 kalau dikatakan bijak, menyebarkan fadilah-fadilah Ramadan. Yang kedua, membuat konten yang unik di bulan Ramadan. Ibu-ibu, arek-arek ini, buat konten untuk masak. Apa ketangkasan kamu untuk berbuka yang mudah? Ya, buka Indomie, ya kan, Indomie dia. Kalau sing delok kan ya Allah. Indomie arek iki. Tapi kata orang dulu itu kalau pengen terkenal itu gampang. Khalif tu'raf. Nyelene terkenal. Makanya di Indonesia ini apa namanya, penggunaan HP ini ngalahkan yang lain loh. Di Indonesia iki lek ceramah-ceramah kok ngene gak payu rek. Lek ana embok tuwek-tuwek disiram mbek banyu lumpur ngene-ngene disawer. Akhirnya kiai engko kepengin adus lumpur pisan. Paham ya? Sar Indonesia iki. Oh anu, apa sing wong mlaku nang ndiku, oh disalamani mbek arek kuliah. Nipakno arek gak ono numpak bis wong iki. Wis macam-macam, jalan dari Jakarta ke sini disumbang, tutup kono numpak bis muli. Wes aneh-aneh ning Indonesia ini. Paham ya? Nah, kita harus mengimbangi, ngasih konten-konten yang unik. Paham ya? Apa? Kita bersedekah di bulan Ramadan. Bingkisan, dikasih buka. Dengarkan, tak ajari. Gak usah pura-pura nyari ikhlas. Oke? Ojo ati ikhlasan wis rek. Anu ini nanti riak bano. Lek aku gak sodako, iki wong gak mangan. Terus gak apa-apa trimon. Cuman kita lihat, kalau sekiranya di tempat umum seperti ini boleh. Kalau pribadi menyanggung apa namanya, menghinakan ya jangan. Konten,
anak muda-muda pinggir jalan, buat konten, buat yang unik. Seperti itu, sodako, perempuan ngajari pakai tutorial, pakai ruko, tayo opo, gak apa-apa. Paham ya? Atau laki-laki caranya pakai songkok yang bagus, ya apa, jalannya, gak apa-apa. Kita warnai dengan ibadah. Sudah usah nyari ikhlas. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, orang dulu sama orang sekarang ini bedanya, orang dulu itu amalnya satu gudang, malam harinya minta, ya Allah ikhlaskan amalku. Iku wong biyen. Kalau orang sekarang enggak mau beramal, takut enggak ikhlas. Enggak wis daripada gak diterima. Akhirnya apa ya? Gak amal-amal. Karena ikhlas itu bungkusnya amal. Beramal dulu baru ikhlas. Kalau nyari ikhlas sebelum beramal enggak mungkin bisa. Paham ya? Nah, terus masak, cari yang unik-unik, itu berdakwah loh, asal diniati. Dan juga hadir majelis ketika kajian, dicatat kajiannya apa, dibuat status, itu berdakwah. Paham ya? Nah, dengarkan, syaratnya konten itu jadi baik, syaratnya ada 5. Konten, membuat konten syaratnya ada berapa? Agar bernilai ibadah dan sempurna. Konten kalau ingin sempurna dan bernilai ibadah syaratnya ada 5. 1, harus niat. 2, menanamkan rasa ikhlas. Tumbuhnya kapan, Pan? Yang penting ditanam dulu. Yang ketiga, apa namanya? Harus sopan. Harus sopan, buat konten harus sopan. Yang keempat, tidak menyakiti perasaan orang. Yang kelima, unik. 5 ini akan menjadi konten yang istimewa dan juga bernilai agama. Niat, ikhlas, sopan, tidak menyakiti orang, dan juga unik. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, apa tadi? Syaratnya pintar menggunakan elektronik ada 4. Menyebarkan fadilah Ramadan. Yang kedua, membuat konten yang unik, yang berhubungan dengan Ramadan. Yang ketiga apa? Yaitu adalah ahdud durus finnet ma yata'allaq bir Ramadan. Menggunakan alat elektronik ini untuk kajian-kajian Islami di bulan Ramadan. Nyari guru boleh, nyari guru lewat HP itu boleh. Ini nikmat. Makanya dikatakan lau sodaqal murid, jika benar-benar seorang santri itu mencari guru, Allah akan kirim guru tersebut ada di depan pintu rumahnya. Nikmat sekarang, guru gak perlu diundang, guru sudah ada di depan mata kita langsung. Nah, dengarkan, Beb, apa boleh kita berguru lewat internet? Boleh, tapi syaratnya berguru lewat internet dikatakan sah itu guru kamu dengan 5 syarat. Berapa syaratnya? 1, harus niat. Harus apa? 2, pinter milih guru. Pinter apa? Loh, jangan sembarangan milih guru di internet. Beb, kapan orang itu dikatakan jadi guru yang istimewa? Syaratnya guru itu ada 3. Kalau ada, jadikan guru. Kalau enggak, jangan dijadikan guru. Walaupun surbanan, jenggotan, iki aksesoris ono kabeh, Rek. Tuku jenggot, numbu jenggot ono, saiki kacamata ono, surban ya ono. Iki lho mek 150 kayak ngene iki. Paham enggak? Surban jahit ya ono, kepin ngene ya ono. Nah, irung mancung ya ono, kayak apa? Malam apa itu. Paham ya? Jadi kalau milih guru syaratnya ada berapa? Ada 3. Ya. Ini tinggal sedikit saya lanjutkan, nggak apa-apa ya. 10 menit selesai, nggak apa-apa ya. Biar sempurna kajiannya. Kau ngundang aku gak kira iso. Aku sakjane gak gelem diundang gini kira. Kenapa? Nggak ada waktu saya. Saya ngundang mbek kurus-kurus apa jenenge? Endi arek? Iya mbek melas-melas itu Bib jadi. Aku gak iso. Aku ki bengi ki nanti malam ini saya harus ke Sampang pengajian. Ayo Bib jadi. Ya wis, tapi karena semangat tapi bagus arek. Iku kena angin lo ngintir kayak gini arek. Tapi semangatnya Masya Allah. Ojo guyu kok. Dengarkan, saya lanjutkan ya, 10 menit lagi selesai ini. Dengarkan. Cara milih guru harus pinter milih guru. Guru itu 3. Kalau enggak ada 3 ini, walaupun omongannya manis jangan dijadikan guru. 1, lahu syekh. Dia harus punya guru. Syaratnya guru harus punya
Kapan guru tidak punya guru, dia tidak bisa dijadikan guru walaupun rumah guru. Apa rumah guru? Hah? Moncan ring Madura, guru montandi guru, jek ke guru makera rumah guru. Guru kalau tidak punya guru, jangan dijadikan guru walaupun dia sok jadi guru. Madura nih, Inggris sih. Orang apa? Guru montandi guru, jek ke guru, jek rumah guru. Catatan kok mlebu pertanyaan iki. Guru montandi guru, jek rumah guru. Guru. Aku ngeblank ngene kon iki. Guru montandi guru, jek ka guru, makela rumah guru. Guru jek ke guru, montandi guru, make rumah guru. Guru jangan dijadikan guru kalau dia tidak punya guru, walaupun dia gayanya sok jadi guru. Rumus apa iki? Pitagoras apa iki? Yang kedua, lahu sanad fil ilm. Kalau kamu mau lihat internet, sanad ilmunya lihat jelas apa enggak. Karena banyak sekarang ulama kelas instan, ulama Indomie itu banyak sekarang. Ulama Indomie. Indomie kan dibuka, kremes kayak banyu panas, kayak taleni digoyang-goyang ini titik anget disok jadi. Itu namanya kiai Indomie, guru Indomie. Artis, gak payu jadi artis, punya fan banyak, songkoan surbanan, nggak bisa. Satu ilmu yang mau ambil di depan guru lebih baik daripada 100 faedah dari kitab. Duduk, 1 faedah dari guru lebih baik. Siapa orang yang tidak pernah duduk dengan pendidik, bagaimana dia bisa menjadi pendidik? Kenapa ada universitas kayak gini? Bisa aja, kamu udah usah masuk universitas. Cukup kamu lihat tutorial di HP jadi dosen, iso. Gaya nih, kacamata nih, arek-arek iki rodok lemu titik nyekel tongkat ngene-ngene, waduh iso. Tapi tidak bisa. Kenapa? Sanatnya. Kamu universitas mana? Oh, saya dari universitas apa jenenge iki? UNER. Hah? Singkatannya apa? UNER. Allahumma shalli tak kekno pantun ya. Allahumma shalli Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Pakai sanggul beli duren. Joget-joget masjid iki ngawon. Pakai sanggul beli duren. Gadis belia beli air. Jangan ngaku gaul and keren kalau enggak kuliah ada di UNER. Ya Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Aku gak turu ngarangi iki mambengi. Tak terus nang titik ya. Jadi syaratnya nyari guru ada berapa? Ada 5. Niat yang baik. Kedua apa? Husnul ikhtiar, pinter milih. Syaratnya guru ada 3, harus punya guru. Kedua, sanad ilmunya jelas. Dikatakan karena ulama, kalau bukan karena sanad silsilah ilmu, maka orang akan mengucapkan qala Rasulullah, qala Allah dengan sesuka hatinya. Makanya ada sanadnya ilmu itu, berlabelkan, ada SNI-nya. Paham ya? Nah, yang ke berapa? Yang ketiga, guru dikatakan syaratnya guru yang ketiga adalah mengamalkan sunnah Nabi. Kalau guru nggak mengamalkan sunnah Nabi, dia bukan guru. Karena guru hakikatnya adalah fotokopinya Rasulullah. Umat ini kangen dengan Rasulullah. Semakin persis fotokopi dengan percetakan, maka semakin mahal harga fotokopi. Begitu juga seorang ulama, semakin persis gerak-geriknya, tingkah lakunya, akhlaknya dengan Rasulullah, semakin istimewa itu menjadi guru. Jadi guru titik sing mek apa arek-arek kan bencekno. Jauhe guruku sing apa gondrong, kerisan. Apa jenenge tangane cincine 5. Taruh lek dhek titik guru apa dagangake. Guru itu bukan yang gitu. Guru itu yang ngamalkan sunnah Nabi. Jangan ditanya guru, ada ndak siwak di kantongnya? Sholat duha tidak dia. Puasa tidak. Paham ya?
Jadi guru itu fotokopinya Rasulullah. Saya singkat. Yang ketiga, syaratnya menjadikan guru di internet orang soleh itu niat, pinter milih. Yang ketiga, as-siddiq, jujur di dalam nyantrinya, jujur, ngikuti teman-teman, diikuti secara benar-benar, jujur, benar-benar. Yang keempat, quwwatut ta'alluq, memperkuat hubungan kita dengan guru yang di internet tersebut. Apa? Kajiannya diikuti, kapan kosong diikuti, terlambat diikuti, dicatat, diamalkan. Quwwatut ta'alluq, kuatnya hubungan. Yang kelima, husnudzon, berprasangka baik. Kamu kalau nggak punya prasangka baik, walaupun jangankan guru, kamu ziarah makam Rasulullah, kamu nggak punya husnudzon, kamu nggak ada dapat apa-apa. Husnudzon ini mahal. Yang terakhir sebagai penutup, yaitu adalah kapan orang dikatakan menggunakan alat elektronik ini menjadi bagus di bulan Ramadan, menyebarkan fadilah Ramadan, membuat konten unik yang berhubungan dengan Ramadan, terus mengambil pelajaran dari internet yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Yang terakhir nughafil baramijil khali'ah, yaitu adalah menutup konten-konten indahoy. Apa indahoy? Ya ngono iku. Konten-konten yang generasi apa iku? Nah, itu ditutup. Paham ya? Sampai kalau bulan Ramadan, dengerin, di bulan Ramadan itu malaikat teriak. Apa katanya? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang ingin berbuat baik, sekarang waktunya kamu berbuat baik. Ya baghiyasyar aqsir. Wahai pelaku dosa, berhenti dulu, bukan bulannya. Bukan bulannya melakukan dosa sekarang, berhenti dulu. Makanya, paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup, dengarkan, sebagai penutup, orang kalau suka memandang pandangan yang haram, orang kalau suka melihat gambar-gambar yang haram, orang kalau suka melihat video-video yang haram, terutama hati-hati, ukti hati-hati, ya, hati-hati. Ada amal jariyah, ada sayyi'ah jariyah. Kamu mati nggak ketemu kapan? Kan gitu? Kan tidak di SMS di CA, di SMS, kring, siapa lagi? Israel. Apa sih? Lobet, oh baterai ini bisa lemah, tapi mati. Ya wis, ya Allah, ya kaono. Lek supaya yang jungkel makin yang jeding yang jungkel. Walaupun tengah jalan ya mati. Ya apa konten-konten kamu yang kamu simpan di sini dilihat orang, kamu di alam kubur, kamu dilihat oleh orang, gaya kamu. Makanya perempuan-perempuan sekarang ya Allah terlalu murah. Paham? Nggak punya rasa malu. Kapan-kapan kita akan kaji tentang bagaimana itu ciri-ciri wanita surgawi. Misalnya, coba dengarkan, Pak. Ini sampai isak temenan lagi, Pak. Dengarkan. Wis terakhir penutup, dengarkan. Terakhir. Bahaya melihat yang haram itu ada 6. 1, dicabut oleh Allah kenikmatan, rasa nikmat di dalam ibadah itu dicabut. Kata Rasulullah, "Dzaqa ta'mal iman." Salat itu nikmat, puasa itu nikmat, hadir majelis itu nikmat, baca Al-Quran itu nikmat. Ada kenikmatan yang Allah simpan di dalamnya. Sayyidina Uwais Al-Qarni, ini malam-malam berdiri sampai hampir subuh dilanjutkan. Ini malam-malam rukuk sampai habis. Ada kenikmatan, tapi orang yang matanya memandang yang haram, lidahnya itu Allah buat pahit, semua makanan jadinya pahit. Begitu juga mata yang memandang yang haram, Allah jadikan hatinya pahit di setiap beribadah, nggak kerasa nikmat. Ini yang pertama. Yang kedua, hijab anillah wa rasulih, dihijab, ditutup, nggak mungkin bisa melakukan kontak dengan Allah, melakukan kontak dengan Rasulullah, nggak mungkin bisa bermimpi dengan Rasulullah. Wajah Muhammad ghali, wajah Rasulullah itu mahal, nggak mungkin bisa dipandang oleh mata-mata yang bermaksiat kepada Allah. Nanti di hari kiamat kita akan diizinkan memandang yauma idzin nadhirah. Di saat itu diizin oleh Allah untuk memandang zatnya Allah. Mata yang bermaksiat tidak ditobati, tidak tobat, maka Allah akan haramkan mata tersebut untuk memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-humum ats-tsabit, kegelisahan yang terus menerus. Orang kalau melihat yang haram, hatinya akan gelisah. Nikmatnya sebentar, tapi kegelisahan yang terus menerus. Yang keempat, apa? Suliba zakat min agli, kecerdasannya dikurangi. Makanya orang kalau suka melihat kayak gitu, dihilangkan kecerdasannya. Man
man asallahu bijawarihi kharaja min aklihi syai'an la yarja ilaihi abada. Siapa orang yang bermaksiat dengan Allah dengan anggota badannya, Allah akan cabut kenikmatan dari akalnya, kecerdasannya dari akalnya, tidak akan Allah kembalikan selama-lamanya. Satu kali kamu memandang, EQ kamu dikurangi. Makanya banyak orang goblok sok kepinter. Kenapa? Bahayanya sering memandang yang haram. Yang kelima, haram Allah min ajaibi sun'ati. Allah haramkan untuk melihat keajaiban dunia. Di dunia ini banyak keajaiban. Sampai Allah nyiptakan lalat, nyiptakan nyamuk. Orang-orang yang kayak gini matanya yang melihat haram, Allah tidak akan tampakkan keajaiban-keajaiban yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Gak nampak sama dia. Kenapa? Matanya sering digunakan melakukan yang haram. Yang terakhir yaitu adalah yubdi' fatah wan nasr. Yaitu Allah perlambat keinginannya, Allah perlambat hajatnya, Allah perlambat kemenangannya. Sebagai penutup dengarkan, dulu Rasulullah bersabda bahwasanya nanti akan ada satu zaman dia ikut peperangan, nggak ditolong, nggak ada pertolongan. Kemudian dia mengatakan, adakah di antara kalian yang pernah memandang Rasulullah? Ada, aku, kamu di depan. Ya Allah, barokah orang yang pernah memandang ini, berikan ya Allah kemudahan, dikasih kemudahan. Sampai siapkan mic untuk pertanyaan. Saya tutup dengan satu cerita. Di satu daerah ndak hujan, 2 tahun tidak hujan. Berapa tahun? Ndak hujan. Banyak hewan mati, banyak orang sakit, banyak ini. Akhirnya mereka keluar semuanya di alun-alun minta sama Allah supaya dikasih hujan. Ndak hujan-hujan, ndak hujan-hujan. 3 hari 3 malam berdoa nggak hujan-hujan. Akhirnya ada satu orang muda masih orangnya, pakai kacamata, pakai janggut, surbanan merah putih, jubahnya putih, orang tersebut ganteng orangnya. Datang, coba hai aku ganteng loh, jadi bojoku. Apa? Orang ini datang, kenapa di sini kok kumpul semua sampai binatang keluar? Iya, binatang kita ajak keluar semua, kita jadikan satu supaya Allah kasihan sama kita. Ini binatang banyak yang mati, teman anak kecil-kecil banyak yang mati. 2 tahun nggak turun hujan. Oh, mau minta hujan? Iya, sudah sholat istisqa 3 hari 3 malam nggak turun hujan. Kata orang ini apa? Mau hujan ya? Iya. Ya Allah, kata yang sing ganteng mengeluh. Ya Allah, demi apa yang ada di kepalaku ya Allah, turunkan hujan. Hujan dengan derasnya. Semua orang nunggu apa tadi? Nunggu apa tadi orang-orang? Nunggu apa? Selama 2 tahun nunggu Kalau semua hujan datang, heran tidak? Kan heran. Ini herannya ndak heran ke hujan. Apa? Heran nang dasi ustati. Ustadz ini baca doa apa? Ya Allah, demi apa yang ada di kepalaku turunkan hujan. Jadi wong iki, Ustadz, saya ini seharusnya heran sama hujan. Yang lebih heran dari itu, di kepalanya Ustadz ini ada apa Ustadz? Mungkin ono remote tadi pencetut. Lelek salah mencet lah waktu sing ngudun. Akhirnya apa? Apa kata Ustadz itu? Kamu tahu di kepala saya ada 2 bola mata yang pernah memandang Abu Yazid Al-Bustami. Mataku ini pernah Allah beri kemuliaan untuk memandang Abu Yazid Al-Bustami. Sehingga aku minta ya Allah, dengan apa yang ada di kepalaku, yaitu mata yang kau beri kemuliaan untuk melihat kekasihmu, turunkan hujan ya Allah. Kayak orang sekarang loh, kayak sampean, dosennya di sini, anaknya pernah sampean tolong, pernah sampean kasih makan, pernah kasih apa? Pak, mosok gak lulus Pak, anakmu BNP mati tak tolong loh yo. Ajak buka rahasia rek, kayak enak ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Saya minta maaf 1000 maaf kepada teman-teman, terlalu panjang. Ini pirang jam kira? 2 jam. Elu. Itu bapak yang baju batik jangan boleh pulang, mari ini neraktir nang kantin kira. Dengarkan, saya kasih 3 pertanyaan yang bisa jawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, ada hadiah
Iya, temenan orotan iki, Rek. Pertanyaan pertama, yang bisa jawab angkat tangan, yang saya tunjuk jawab, yang tidak ditunjuk tidak boleh menjawab. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Mana? Siapa? Ayo cepat ambil pin. Pertanyaan pertama, sebutkan apa? Apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Nyatut kabeh arek iki. Bagaimana caranya apa ini? Meraih kemuliaan bulan Ramadan di era milenial? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Laki dulu. Iki. Ya. Mikir endi mikir. Mik nyala. Ayo cepat. Allahumma shalli ala Muhammad. Pencet tengah tadi apa no kipatno ta ya apa? Bisa? Wongnya sampai izin ngadeg suwe gitu lah. Sik tahu sik tahu. Jak kesusu kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak nama lagi. Ijokan itu pencet lagi yo. Pencet lagi satu lagi. Bisa. Cik. Nah, siapa namanya? Nama saya Aziz. Kamu Ziz? Enggak kenal aku kan. Apa jawabannya Ziz? Bagaimana cara meraih kemuliaan Ramadan di era milenial ini? Ada berapa Ziz? Ada 4. 1. Yang pertama pasang niat yang benar. Pasang niat. Yang kedua? Yang kedua Ya, memohon ampun. Apa? Memohon ampun. Apa? Taubat. Ojo dikandani Rek. Memohon ampun kepada Allah atau taubat. Bukan Ziz. Ben jelas Ziz. Nah. Ya apa? Yang kedua bertaubat. Yang ketiga, mana ngorek? Yang ketiga menjauhi teman yang buruk. Buruk rupa atau buruk apa? Buruk. Iya wis iku pokoke buruk. Yang keempat memanfaatkan alat elektronik dengan baik. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Salih. Air enggak ada lagi airnya, air botol. Endi banyune? Lek gak ono coba nang jeding rong canting. Sini Aziz mudah-mudahan jadi orang yang soleh, rezekinya barokah, umurnya barokah, sehat walafiat. Hadini waqtun soleh jalibatan li kulli khair, dafiatan li kulli syarr. Masih kuliah atau gimana? Di mana? Di Fakultas Kedokteran. Masya Allah. Mudah-mudahan dijadikan sukses, bisa membuat gembira orang tuanya, sukses dunia akhirat, rezekinya barokah, umurnya barokah, memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Hadini waqtun soleh waladina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ziz, kon belajar dokter hewan. Kok lek kucingku loro periksa ojo bayar lo kon iling-iling. Iya. Ada lagi pinnya mana? Ziz. Taruh itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan kedua. Sebutkan. Apa rek? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa istimewanya niat?
Angkat tangan yang tinggi. Ini ya, kedung merah ini ya. Tungakno salah rek ben iso genti nang sing lain. Simik. Siapa namanya? Alvina. Siapa? Alvina. Malvina. Alvina. Alvina. Ya. Wah. Mbak Ena. Apa jawabannya? Manfaatnya niat ada berapa nah? 1. 5. 1. Yang 1 sebagai kendaraan yang bisa meraih cita-cita. 2. Yang kedua untuk mendapatkan taufik dan hidayahnya dari Allah. Yang ketiga mempermudah jalan dan urusan kita. Yang keempat mendapatkan pahala tanpa capek. Yang kelima menjadikan setiap rutinitas yang biasa dengan niat menjadi luar biasa istimewa. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Alvina, ya. Mudah-mudahan jadi perempuan yang soleh, rezekinya barokah, umurnya barokah, sehat walafiat. Kuliah apa dari anu? Masih kuliah. Masya Allah, mudah-mudahan sukses. Jurusan apa? Ilmu informasi dan perpustakaan. Oh, iya. Kok apaan no kitab-kitab? Mudah-mudahan barokah, sukses, membuat gembira orang tuanya, sukses dunia akhirat, bisa jadi perempuan yang soleha. Kalau waktunya mendapatkan jodoh, diberikan jodoh yang soleh, yang bisa membimbing dunia akhirat. Hadirin yang kutun soleh. Al-Fatihah. Pertanyaan terakhir. Ina. Ya. Pertanyaan terakhir, yang bisa dapat surban. Masya Allah, Allah hilang gimana ini. Pertanyaan terakhir. Ada 2 pertanyaan. 1. Yang pertama adalah apa? Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Apa syaratnya taubatan nasuha dan siapa yang mengatakan? Kedua, cek luru rek. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa Allahumma shalli ala Muhammad. Apa resepnya orang jika ingin kabul hajat? Siapa yang bisa? Cita. Lanang apa wedok? Allahumma shalli ala Muhammad. Cik ban bandi ping 3. Ban bandi ketiban dadi, ban bandi ketiban dadi, ban bandi ketiban dadi. Tuh. Ya. Ayo. Iya. Siapa namanya? Siap-siap perempuan. Doakan salah dia. Maulana Raditya Jidanabil Bib. Maulana Raditya Jidanabil. Maulana Raditya Jidanabil Bib. Al-Fatihah. Niku cek dawa niku apa lek ujian gak telat ta kon ngumpulno soal. Ayo. Apa? Syaratnya tobat apa tadi? Syaratnya tobat dan siapa yang Syaratnya tobat dan siapa yang mengatakan yang pertama? Syaratnya bertobat menyesal Bib. Ada berapa? Ada 4. 1. Ada rasa penyesalan. Di mana? Dalam hati. 2. Hati dan lisan berzikir. Dan? Berzikir. Berzikir dan apa? Hati dan lisan berzikir. Kurang siji. 1. Aduh Bib, jangan Bib. Loh, jangan ya apa kon? Hati dan lisan berzikir kepada Allah. Iya, mosok nang aku rek. 1. Hati dan lisan berzikir Bib. Iya kurang sedikit. Diam yang lain. 1. Hati dan lisan berzikir mengingat dosa. Amin. 1. Hati dan lisan berzikir. Ganti. Waduh Bib.
Yang kacamata lu dari tadi seakan itu. Ya. Kon bocorno rahasia yo. Ya. Siapa namanya? Iva. Wah, kamu, Pak. Apa jawabannya? Bismillah, yang pertama penyesalan. Apa? Yang pertama penyesalan di hati. Iya. Yang kedua lisan yang selalu berzikir. Yang mana? Diam, Pertanyaannya mana? Kenapa? Pertanyaannya yang mana dulu, Habib? Iya, ya betul. Syaratnya orang bertobat, Oke. nausuha itu yang pertama apa? Menyesal dulu, penyesalan. Jangan masuk ke lubang 2 kali. Yang kedua, Lisan yang selalu berzikir, hati dan lisannya berzikir. ya lisannya kenapa lisannya? Lisannya berzikir, Dan hatinya juga berzikir. jangan ganti. Zikirnya dibaca, Habib. Baby pas engko hari ini tenang ah. Kau nang di tuku gamis kok api kon. Aku seneng kayak rambut arek kira ya Allah. Cekelan iki lho. Ya Allah, no STNK itu kan. Iya. Rajin nih. Lek kok baby pas gak kira helman iki. Sepedae dak ono STN iki. Iki anak rajin. Ya, siapa namanya? Nama saya Adrian. Siapa? Adrian. Andrian. Iki. Dari mana ya? Mojokerto. Mojokerto. Numpak sepeda mrene. Mboten ngangge kereta, Pak. Duh, kuncine iki STN kereta iki. Oh, mampir wonten kos rumiyin. Kok parkir nang di keretamu? Oh, kereta bahasa Malaysia nih, kereta-kereta tuh. Iya ya apa? Air ya. Dak dingene no ben dek iki gemeter kan salah hari ini. Ayo. Nggih. Cara bertaubat yang pertama Ada berapa? ada 5. Apa? Ada berapa? 1. Ada 4. Seakan deh. Ya, ya. Ada 4, Habib. Yang pertama penyesalan yang timbul dari hati. Iya. Yang kedua lisan selalu berzikir dan beristighfar kepada Allah. Yang ketiga anggota badan menjauhi dari tempat membuat dan menjerumuskan diri dari kemaksiatan. Yang keempat berjanji kepada diri sendiri dan kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Sungguh ya. Insyaallah. Oh, iya. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan Imam Al-Hasan Al-Husli. Al-Husli. Ghosli. Ya. Salah. Itu. Yang atas kok jadi penonton setia ini. Ini dulu, tenang. Sana habis ini, tenang. Ayo. Kon Ghosli ngerubah jenenge wong kon. Ya sudah naik kereta lagi kamu. Siapa namanya? Bismillah. Wulan, Habib. Wulan. Iya. Oh, iki bojone aling Dharma iki. Ya, apa syaratnya bertobat ada berapa Wulan? Syarat tobat ada 4, Habib. 1. Yang pertama penyesalan dari hati. Yang Kedua? kedua lisan selalu berzikir dan istighfar. Yang ketiga anggota badan dijauhkan dari tempat yang maksiat. Yang keempat janji tidak akan mengulangi lagi. Yang mengatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Hasan Al-Basri. Siapa? Hasan Al-Basri. Husin. Hasan Al-Basri. Husin. Hasan Habib. Oh iya. Terus gimana caranya qabul hajat? Konsep-konsep hari ini. Kunci qabul hajat ada 2, Habib. 1. Yang pertama niat yang baik. Yang kedua selalu husnuzon berprasangka baik. Apa? Husnuzon berprasangka baik. Adik-adik mengatakan bang pertanyaan. Hah? Enggak ngawur kon. Ojo nama-nama. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan barokah jadi perempuan yang soleha. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan. Siapa namanya tadi? Wulan, Habib. Wulan. Jadi perempuan yang soleha. Masih kuliah atau anu? Sudah bekerja. Apa? Sudah bekerja, Habib. Bekerja di mana? Iya. Dokter gigi di klinik kita Kertajaya.
Masya Allah. Aku loro untuk rek. Mudah-mudahan jadi perempuan yang salehah. Mudah-mudahan usahanya dibuat sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa membuat gembira orang tua, hatinya dibuat tenang, memiliki keturunan yang saleh-salehah, bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, hadin yakutun saleh jali bali kulli khair dafi ali kulli syarr. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh iki kon rek. Ya. Jangan banyak-banyak nanti sakit gigi. Kita berdoa mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat ya. Apa? Oh iya lali. Allahumma shalli ala ditaki agar. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang salah-salah mang oleh pin seakan kon ya apa kon. Apa lagi? Iku kereta iku naik kereta iku. Amit nggih, amit. Cus tuh. Kon karena kena kepalanya dapat juga. Wis aja kena meneh kok akhirnya entek. Wis siapa lagi tadi? Sudah ya? Ya, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf terlalu panjang sekali acaranya molor, minta maaf. Tapi alhamdulillah kita sudah ada yang jamin ke kantin gratis habis ini. Di dapur rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Mudah-mudahan kajian ini selalu alhamdulillah juga di tempat ini ada rutinan ya. Setiap apa itu? Selasa? Bendino. Masya Allah. Apa itu? Parfum. Ya cocok kepercayaannya sudah panjang, nanti aja dibagikan. Siapa wedoknya enggak ada parfum rek? Ya. Jangan angkat tangan dari tadi itu. Ini nyekel kitab ya siji. Sebelah terus iki ya. Enak lagi yang kenal kan. Oh iya enak. Gratis enak ya. Cepat. Ya, mudah-mudahan barokah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma barik fi jam'ina. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik fi hadhil makan, nawir hadhil makan bi nuril ilmi wa min nuril khasyah wa min nurit taqwa wa bi nuril iman. Allahumma innaka ta'lam ma nahnu fi wa ma natlub wa nartaji min rahmatika bi amrina kulli fayassir lana ma nahnu fi min safrina wa ma natlub min hawaijina garib alaina al masafat. Salimna minad ilal wal afat wa la taj'al dunya akbar hamina wa la mablagh ilmina ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. هذه النية وكل نية صالح جالبة لكل خير دافئة لكل شر كما روى سيد الحبيب عمر وإلى حد النبي صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Ini yang bisa saya sampaikan. Minta maaf sekali lagi, minta maaf terlalu panjang acaranya. Buat mbak-mbak, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir, minta maaf semuanya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.